Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar ayah bunda serta keluarga tercinta? Jumpa lagi dalam acara Plong Apa Kata Dokter, persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer. Baik, apa kabar Anda semuanya? Untuk kesempatan hari Minggu ini, saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda. Dan tentu saja akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan keluarga Anda tercinta. Baik, kali ini tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber yaitu Dr. Leni Kartina, spesialis anak konsultan. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Ya, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah menemani kami di acara Apa Kata Dokter ini. 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak ya. Siap, ya. Baik, untuk ayah bunda serta keluarga tercinta, jika ada yang ingin menanyakan tentang apapun yang berkaitan dengan imunisasi bagi bayi maupun putra-putri Anda, silakan Anda bisa ikut berinteraksi lewat nomor telepon kami di 03156782216. Sekali lagi 03156782216. Sampai dengan jam 9 malam nanti kami hadir untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk INC Muslimwear yang telah mendukung juga untuk acara ini. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrolnya. Selamat malam dokter, kita lanjutkan untuk malam hari ini. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan imunisasi itu? Kita taunya disuntik-suntik gitu ya dokternya. Terus vaksinasi, imunisasi itu sama nggak sih sebenarnya? Silakan. Oke Mbak Ellen, imunisasi dan vaksinasi itu, kalau imunisasi itu kegiatannya, vaksin atau vaksinasi, vaksin ini obatnya yang disuntikan. Oh begitu. Jadi apa itu imunisasi? Imunisasi itu adalah upaya kita untuk melindungi tubuh atau melindungi meningkatkan daya tahan tubuh anak kita dengan memberikan zat atau bahan yang diambil dari kuman supaya tubuh kita kenal. Jadi yang pertamanya adalah tubuh kita ini mengenali pertama, karena obat yang kita berikan, vaksin yang kita berikan itu menyerupai dengan kuman kalau kita kena infeksi secara alami. Jadi tapi karena dia ini menyerupai, jadi dia bisa menimbulkan kekebalan tapi tidak bisa menimbulkan sakit. Jadi pada saat beberapa saat kemudian atau beberapa hari atau beberapa bulan ada kuman sesungguhnya yang masuk, kita sudah punya pasukan. Oh begitu. Jadi begitu, oh ini kan sama, saya pernah tahu, kita lawan. Jadi dia tidak sampai menimbulkan anak kita sakit. Jadi itu menimbulkan apa ya, semacam antibodi atau antibodi. Antibodi. Jadi dia fungsinya untuk meningkatkan antibodi, mengenali antibodi. Tentu saja sudah diukur sesuai dengan kondisi bayi. Dan kenapa diberikan sejak bayi ya dokter ya? Satu, sifatnya itu spesifik. Jadi dia akan mengenali secara khusus untuk kuman tertentu. Makanya kan vaksinnya bermacam-macam, jadi banyak. Dan penyakit yang kita berikan itu adalah penyakit-penyakit, vaksin yang diberikan adalah vaksin dengan kondisi yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada banyak, ada sekitar 15 ya vaksin penyakit yang bisa dicegah. Kenapa kok dimulai dari bayi? Karena bayi itu daya tahan tubuhnya paling rendah, jadi paling mudah kena sakit. Jadi pada saat kita berikan sejak awal, pasukan tubuhnya ini sudah mulai siap. Jadi dia ini yang paling kena duluan, kan daya tahan tubuhnya nggak terlalu cukup ya. Kalau anaknya sudah makin besar, paparan alami ya, kalau dia lolos artinya dia nggak sampai sakit, paparan alami itu bisa tahan, tapi tetap ada lubang, artinya tidak akan sepenuh atau sekuat anak yang sudah mendapatkan imunisasi gitu ya. Bahkan bayi baru lahir pun sudah ada. Jadi kenapa ada pada saat bayi 0 hari, artinya pada saat lahir kita langsung memberikan imunisasi hepatitis B. Ya, di nomor 1 itu 0, maka kita sebut sebagai hepatitis 0. Karena penularan terbanyak hepatitis B itu adalah dari ibu ke anaknya. Jadi kita upayakan supaya pada saat dia dilahirkan, jika ibunya memang menderita, itu dia sudah terlindungi.
Kemudian begini, mungkin bunda-bunda sudah sadar bahwa imunisasi atau vaksinasi itu penting. Cuman apakah urutannya itu harus urut atau kadang-kadang takutnya ini loncat-loncat karena jumlahnya sangat banyak sekali ya kalau hepatitis, polio, BCG, DTP, campak, HIV itu sebanyak itu. Jadi itu sepertinya kan sudah dicantumkan biasanya di buku apa namanya untuk kesehatan. Buku jadwal imunisasi, di buku KMS istilahnya. Kartu menuju sehat atau paspor bayi, ya paspor anak, itu semua sudah ada, selalu dicantumkan jadwal imunisasi. Kenapa dibuat segitu panjangnya? Seluruh negara hampir semua mempunyai jadwal imunisasi yang sesuai. Jadi ini berlaku internasional semuanya ya? Memang. Jadi hampir semua. Jadi kapan dipilih ini, kapan dipilih itu adalah berdasarkan kesiapan bayi. Jadi kenapa di PT diberikan usia 2 bulan mulainya? Karena memang pada saat usia di 2 bulan tubuhnya sudah mampu memberikan perlindungan jika diberikan vaksin DPT. Kenapa campak diberikan usia 9 bulan? Karena dia masih membawa antibodi yang diberikan ibunya. Karena kalau nanti kita berikan terlalu cepat, dia malah akan dinetralkan oleh antibodi yang dibawa oleh ibunya. Makanya pada saat usia 9 bulan dianggap antibodi ibu sudah mulai turun. Jadi pada saat dia diberikan yang vaksinasi yang dari virus yang dilemahkan, dia sudah bisa memberikan efek antibodi. Baik. Sebelum kita bahas ya satu persatu karena banyak sekali ya ini untuk vaksinnya yang diberikan untuk bayi dan anak. Kira-kira informasi tentang vaksin itu tentunya sudah diberikan ya sejak mungkin ibu hamil sebelum persalinan sehingga kan ataupun ini sudah berjalan di Indonesia sudah sejak kapan? Harusnya kan para orang tua sudah aware ya dokter. Jadi apakah ada ketetapan pemerintah atau pada ada pasti. Jadi program imunisasi ini adalah program imunisasi nasional. Jadi program pemerintah, bahkan pemerintah memberikan subsidi penuh untuk imunisasi yang wajib dilakukan dengan disediakan vaksinnya. Jadi yang membayar pemerintah, masyarakat tinggal membawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk diberikan imunisasi. Yang namanya imunisasi wajib. Ada hepatitis B, BCG, ya DPT ini untuk difteri, pertusis dan tetanus, polio, campak. Jadi itu imunisasi dasar. Itu yang dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan fasilitas untuk ayo tinggal datang bawa putranya, kita berikan perlindungan untuk bayinya. Nah ini supaya sehat begitu, maksudnya supaya anaknya lebih kuat diberikan berulang-ulang. Jadi kenapa sih kok harus disuntik tetes gitu ya? Maksudnya ini cukup nggak ya? Mungkin orang tua juga ada yang berpikiran, oh nanti kalau di tempat lain bisa ikut lagi gitu, gimana? Enggak, jadi kenapa diberikan jadwal dan kenapa harus berulang? Karena itu adalah upaya supaya tubuh kita ini memberikan peningkatan antibodi yang makin bagus. Tapi artinya kalau nanti jarak belum 1 bulan disuntik lagi itu jadi malah nggak ada manfaatnya. Jadi memang kita membuatkan jadwal 4-8 minggu. Pertama kali diberikan, tubuh akan memberikan respon setelah 4 minggu disuntik. Jadi dia akan membentuk yang namanya antibodi itu. Nah setelah 8 minggu dia mulai agak turun ya. Pada saat diberikan yang baru, tubuh ini sudah punya ingatan, oh ini aku pernah dapat. Begitu dapat lagi yang kedua, dia produksinya lebih banyak lagi. Jadi dia meningkat lebih banyak lagi gitu. Nanti yang ketiga begitu. Pada saat yang kedua sudah mulai agak turun, kita berikan yang ketiga lebih tinggi lagi. Dan semua ahli vaksin sudah para dokter-dokter kita ya, jadi yang sudah mulai melakukan penelitian berapa kali harus diberikan, ini sudah mengukur bahwa setelah yang ketiga, setelah yang kesekian dia bisa melindungi untuk sekian lama. Karena itu pada saat dia mulai akan turun harus diberikan ulangannya. Jadi nanti untuk DPT ada ulangannya usia 18 bulan. Jadi pada saat yang ketiga itu sudah mulai 3 kali sudah mulai agak turun, kita berikan imunisasi lagi. Jadi KMS-nya jangan sampai sobek-sobek. Hilang. Kadang-kadang rajinnya itu pas di bawah 9 bulan. Kejadian juga banyak. Setelah 1 tahun terus lupa. Terus aduh kartunya mana ya,
kemarin. Bener ya. banget. Jadi lupa bahwa ini Dan ada jadwal lanjutan-lanjutan mungkin yang belum dapat malah kehilangan. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini mungkin kartunya itu dimasukkan ke tas bayi ya waktu bayi, kemudian tasnya kelupaan, mungkin buat temennya, buat saudaranya gitu. Lu katut di sana. Kadang Jadi tasnya kan kehilangan. banyak. Tapi biasanya di rekam medis dokter ada ya biasanya. Kalau Ya, dokternya semua ada ganti-ganti. Kalau dokter selalu memberikan catatan, membuat catatan pribadi Ya. untuk penderita dan yang dibawa oleh pasien. Jadi kalaupun nanti ada catatan yang hilang, mungkin bisa minta Ya, rekod dari dokter. semua kan Sebaiknya begitu. Jadi supaya tidak cocok, tidak salah, maksudnya tidak tersesat nanti lupa. Iya. Baik. Kemudian begini, dokter, ini sebelum juga ke satu persatu vaksinnya, ada orang tua yang merasa tidak nyaman ketika habis divaksin atau disuntik, anaknya panas ya. rewel. Ini yang salah siapa? Ini anak saya jadi lebih sakit ya. Iya. Vaksin. Jadi kadang-kadang Jadi menyesal gitu. Aduh, mending tadi nggak disuntik gitu. Itu gimana kalau dokter menghadapi pasien yang seperti itu? Betul Mbak Ellen. Jadi kadang keengganan orang tua, terutama kadang itu eyangnya, terus Eyangnya, siapa betul, biasanya ikut sedih gitu ada ketika ini kenapa ya. anak sehat setelah diimunisasi jadi sakit Jadi gitu ya. demam. Jadi sebetulnya jadi panas, sebetulnya enggak. Jadi ada efek samping, selalu ada efek samping. Karena tubuhnya sedang bereaksi ya. Betul, tapi efek samping yang tersering itu hanya kadang-kadang nyeri di bekas suntikan, 2-3 hari hilang. Begitupun juga panas. Tidak semua vaksin menyebabkan panas. Kalau memang ada tapi sangat jarang. Tapi ada satu vaksin yang DPT untuk difteri, pertusis dan tetanus itu memang bisa menimbulkan reaksi panas karena ada salah satu yang diberikan untuk pertusisnya itu menimbulkan efek demam. Tapi itu pun reaksinya hanya semalam, paling lama itu 2 hari itu sudah Dan mungkin tidak semua anak juga ya. Iya, dengan memberikan obat demam, dengan memberikan minum yang banyak, cairan cukup, biasanya dia tidak akan terlalu ada tinggi. risiko itu. Kecuali memang, tapi memang harus sehat ya. Anak yang divaksin ini tidak boleh dalam kondisi batuk, pilek, panas begitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang memang tidak diperbolehkan imunisasi, misalkan sakit berat. Jadi vaksinasi itu ada 2 jenis. Ada vaksin yang namanya aktif dan pasif. Yang aktif ini yang sering kita berikan ini ada 2 jenis. Jadi dia yang bagian dari kumannya atau yang disebut yang mati istilahnya gitu, dan vaksin hidup tapi dilemahkan. Jadi yang vaksin mati itu adalah bagian dari kuman. Kalau yang itu biasanya kalau dia tidak ada sakit berat sesak, itu nggak ada kontraindikasi yang sangat kuat untuk menunda. Jadi kalau cuma batuk pilek ringan, panas ringan itu boleh semua diimunisasi. Ya. Nah, untuk vaksin yang hidup yang dari virus memang ada ketentuan yang tidak boleh pada saat anak itu dalam daya tahan tubuh yang rendah. Jadi dia misalkan minum obat-obatan lama, obat yang harus diminum rutin yang efeknya menekan, menekan daya tahan tubuhnya. Kalau asma sebenarnya kalau tidak ada serangan dia tidak perlu, tidak perlu ditunda karena batuk pilek ringan bisa sampaikan tadi, batuk pilek ringan, panas yang tidak terlalu tinggi biasanya boleh diimunisasi. Jadi biarkanlah dokternya yang menentukan. Begitu. Nah, jadi nanti jangan anak saya pilek nggak saya bawa ke dokter. Jadi ini yang membuat keputusan sendiri, terus jadwal imunisasinya jadi lobang-lobang. Jadi itu tadi saya bilang pada saat turun nanti kalau nggak diberikan jadi naiknya nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin perlindungannya sih sebenarnya supaya menjaga agar anak itu kondisinya tetap fit, karena ini sudah sakit tadi disuntik lagi tambah panas tambah berat lagi. Iya, betul. Jadi orang tua khawatir aja ya. Iya, khawatir. Jadi bawa aja biar yang kita yang menentukan ini boleh diimunisasi atau kalau sudah enggak. jadwalnya. Jika memang tidak perlu ditunda ya kan kita bisa dilanjutkan. Baik. Jadi ada efek-efek itu tadi ya. Jadi untuk ayah bunda serta keluarga tercinta, mungkin ini awal yang sudah kita bincang-bincangkan malam hari ini tentang vaksinasi pada bayi ya. Iya, bayi dan pentingnya, dan juga bagaimana prosesnya di dalam tubuh bereaksi terhadap vaksin tersebut, dan itu memang sangat diperlukan ya. Dokter tadi sudah menceritakan tentang ini untuk menjaga supaya
supaya nanti ke depannya anak ini jadi lebih tahan terhadap penyakit. Nah, silakan, mungkin ayah bunda ada pertanyaan, silakan kami buka di 03156782216. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Leni Kartina, spesialis anak konsultan. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau saya hitung di sini itu ada 14 ya vaksin. Apakah ini harus semuanya atau yang wajib saja yang seperti dokter sampaikan tadi? Oke. Kan ini ibu-ibu gini, aduh banyak sekali sih, ntar yang disubsidi pemerintah oke lah itu semua beres. Tapi begitu yang sudah tidak disubsidi lagi kan harus berbayar nih. Kadang-kadang lihat status ekonominya juga nih, lagi ada dana atau tidak gitu. Apakah bisa untuk tidak dilakukan? Ada saran mungkin dokter? Ya, jadi kalau mau dikatakan wajib tidak wajib, kalau saya kalau ditanya pasien, dokter ini sebetulnya wajib enggak vaksin yang ini? Aja, gitu penting kan? enggak? Semua vaksin penting. Kalau dikatakan dianjurkan enggak? Semua vaksin dianjurkan. Memang kenapa kok ada yang dulu dikatakan ini harus diambil, ini enggak gitu. Itu karena yang wajib itu sebenarnya yang disubsidi pemerintah itu kan sudah enggak bayar, kenapa harus enggak diambil? Jadi harus mestinya gitu wajib pemerintah sudah menyediakan dana untuk menyediakan vaksinnya. Ada beberapa vaksin yang belum disubsidi, tapi dalam waktu dekat insya Allah pemerintah ini akan memberikan subsidinya daripada semua vaksin. Jadi bertahap ya. Ya, yang sudah ini HIV, yang untuk meningitis itu sudah mulai disubsidi. Jadi sudah mulai bisa didapatkan gratis. Nah, kalau yang lain ada untuk radang paru, pneumonia, pneumokokus atau PCV, ada untuk diare, ya, ada untuk hepatitis. Penting enggak sih ya kalau katakan penting, saya bilang tadi penting. Jadi kalau kita punya biaya sebaiknya memang kalau kita mau ya, kadang-kadang orang tua itu apa aja untuk anak disediakan kan harusnya ya itu sebaiknya diambil. Kalau mau hitung-hitungan kalkulasi ini dibanding ya, vaksin paling mahal sampai saat ini itu ya ada yang sampai mencapai 1 juta. Tapi kalau kita menghitung kembali kalau dia biaya sakit sehari sudah lebih dari 1 juta. Padahal anak sakit nggak mungkin kadang 1 hari. Jadi pasti biayanya lebih dari itu ya. Iya, belum biaya beban psikis orang tuanya. Iya, seperti itu. Jadi juga akan kalau mau dihitung-hitung kalkulasinya tetap. Baik, kalau begitu dokter. Ini masih banyak lagi ya tema pentingnya tetap lebih baik diimunisasi untuk bayi dan anak ini. Kita akan lanjutkan kembali nanti ya. Baik, untuk ayah bunda serta keluarga tercinta, jangan kemana-mana. Ngobrol-ngobrol tentang pentingnya vaksinasi bagi bayi dan anak akan segera kita lanjutkan setelah Anda simak yang berikut ini. Ayah bunda serta keluarga tercinta, kita lanjutkan kembali Plong Apa Kata Dokter persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Masih bersama saya Ellen Pratiwi dan juga Dr. Leni, spesialis anak konsultan. Nah, kalau Anda ada pertanyaan, mungkin Anda pernah lupa salah satu vaksin anak Anda ini ya belum sempat disuntikan. Mungkin mau nanya silakan, kami di 5678216 menunggu Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik dokter Leni, kita lanjutkan kembali ya. Kebiasaannya mungkin ibu-ibu ini yang wajib waktu bulan-bulan pertama memang hafal. Karena kan masih worrit-worritnya, masih ya inilah masa-masa bulan madu dengan baby gitu ya. Begitu masih udah agak besar dikit banget. Begitu agak besar dikit, udah agak ribet, mungkin karena mungkin ada MPASI, mesti belanja, mesti bikin menu-menu, akhirnya kelewat. Itu bisa nggak diulang? Misalnya yang harusnya bulan ini vaksin apa, kemudian kelewatan 2-3 bulan baru keingetan, ya ampun, ya anak belum vaksin. Masih bermanfaat nggak sih dokter kalau misalnya jadwalnya agak terlambat begitu? Jadi kalau kita kelewatan, ya memang ada efek menurun tadi, tapi tidak perlu diulang dari nol.
Jadi tinggal melanjutkan aja. Waduh, Aja sebetulnya. gitu, Harus ditambah 3 kali enggak sebetulnya. Bukan. Jadi Oh, begitu. untuk dokter Ya. saya yang ketiga lupa sampai 3 bulan, 4 bulan tetap divaksinasi sesuai dengan Jadi begitu jatahnya ingat dia. nanti bisa ya. Iya, jadi nggak perlu bisa. takut. Mungkin udah kelewat, tapi kelewatannya mungkin sampai 1 tahun begitu. Bisa Tetap begitu, bisa ya. tetap bisa begitu. Itu yang kita sebut catch up. Jadi misalkan pertama mungkin agak-agak khawatir karena yang pertama panas gitu ya, terus kemudian nanti aja enggak, terus akhirnya usia 9 bulan baca-baca, dengar-dengar gitu ya, terus kok penting datang lagi gitu ya, tetap kita lanjutkan. Tetangga gitu, katanya udah vaksin ya anaknya belum gitu ya. Terus sekarang jangan keliru loh, mau masuk TK buku paspor dilihat loh. Oh begitu Kalau ya. tidak lengkap imunisasinya, yang baru-baru nih mama muda nih iya. pada pakai Jadi begitu ya jangan sekarang. dihilangkan ya ibu-ibu bukunya. Iya. Jadi kalau untuk mau masuk persyaratan masuk TK itu buku paspor anak ini diminta. Mulai dari lahir sampai dengan 5 tahun itu Jadi jadi kita harus lengkap itu baru diterima tuh masuk TK. Jadi saya salut sekali, saya karena apresiasi memang itu untuk penting yang ini. untuk menjaga Penting supaya sekali. nanti juga di lingkungannya juga dia sehat. Iya, begitu. mengingat bahwa dengan imunisasi itu ada efek yang namanya herd immunity. Jadi imunisasi ini nggak hanya menjaga kekebalan tubuhnya dia pribadi, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Iya, Jadi betul. kalau banyak yang diimunisasi, maka 1-2 orang anak itu yang tidak akan terlindungi oleh yang sudah lebih banyak Gitu ya. diimunisasi. Oke, iya, tapi harapannya memang semuanya memang penyakit itu di mana-mana ya. Dan ini misalnya ada yang tadi kan jarak ya, misalnya jarak itu lupa atau lewat. Ini lupa atau lewat skip ke vaksin yang berikutnya itu kemungkinannya terjadi nggak? Mungkin ada satu vaksin yang belum, ternyata kelewatan vaksin yang berikutnya. Itu gimana dok? Nggak apa-apa. Jadi pada saat kita kelewatan harusnya sudah jadwal vaksin yang satunya, tapi yang ini belum, ya nanti akan kita berikan dengan jarak yang untuk yang pertama ketinggalan duluan, terus kemudian untuk vaksinnya. Ya. Begitu ya. Untuk vaksin yang berbeda sama-sama vaksin mati, tapi itu nggak bisa tidak bareng ya, maksudnya boleh. ketika boleh. Oh Nah, bisa ya. Jadi orang tuanya itu boleh. Kita misalkan saya kok kurang 2 vaksin, mau dikasih ketinggalan 2, boleh. Boleh dikasihkan barengan. Jarak yang terdekat adalah 4 minggu itu untuk vaksin yang sama atau vaksin virus hidup yang antara satu vaksin hidup satu ke vaksin virus hidup yang satunya itu harus jaraknya 4 minggu juga. Tapi kalau misalkan vaksinnya berbeda, nah itu boleh bersama, boleh boleh jarak berapapun. Oh, begitu. Jadi kalau yang sama virus hidupnya itu bersamaan atau beda 4 minggu misalkan. Jadi nanti jadi misalkan saya nggak bisa, saya kelewatan untuk polio, DPT polio sama campak. Yang ketiga diberikannya pada saat campak, itu bisa diberikan. Gitu ya, berarti atau bisa. kalau orang tuanya nggak tega disuntik 2, kan harus disuntik di 2 tempat nih. Jaraknya 4 minggu untuk polionya karena dengan campak nanti bisa saling menetralkan. Jadi yang polio tetes, maksudnya yang polio oral. Jadi kalau melihat jumlahnya itu memang setetes gitu, sebenarnya mampu nggak sih untuk melindungi seluruh tubuh ya? Mungkin kita kira kok kayaknya dikit banget ya vaksin itu, kok nggak banyak aja sekalian gitu. Dosisnya gimana untuk mengukurnya? Jadi itu sudah dihitung. Berat badan pun tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi memang berdasarkan sudah ada penelitiannya nih bahwa untuk polio itu cukup 2 tetes. Untuk vaksin yang disuntikan biasanya rata-rata 0,5. Jadi semua 0,5 cc. Itu berapapun berat badan bayi. Iya, karena tidak berdasarkan dosis berat badan, bukan obat ini. Jadi begitu. Iya, untuk orang dewasa beda. Jadi untuk dewasa beda. Memang ini hanya dosisnya. untuk bayi dan anak-anak memang tidak mengukur berat badan. Jadi kalau mungkin adik atau putra-putri ayah bunda ini gendut gitu ya, misalnya gemuk, kayaknya kalau divaksin cuma 2 kurang deh. Jadi nggak pengaruh ya, betul. Ini nggak usah worry. Memang itu dosis yang sudah disarankan oleh pemerintah dan dari kesehatan, dari penelitian ya. Iya, dari penelitian. Dosis yang dianjurkan memang seperti itu. Iya, baik. Kemudian untuk ini urut-urutannya ya. Yang pertama tadi apa? Hepatitis ya, dokter ya? Baru lahir pertama hepatitis 0. Itu untuk mencegah hepatitis B. Hepatitis B sama A itu bedanya apa, dokter? Mungkin ada orang tua yang awam. Jadi kalau hepatitis B itu penularannya secara cairan tubuh. Oh, jadi gitu, dari darah, itu ya. urin, jadi terus kemudian cairan vagina. Jadi ya pada saat dia lahir dari ibunya lewat jalan lahir itu juga beresiko. Kalau hepatitis A itu penularannya lewat
mulut, fekal oral, jadi dari makanan. Jadi dia lebih penularannya setelah, kenapa kita memberikan imunisasinya setelah 2 tahun, karena memang sudah mulai anak-anak ini makan dari luar macam-macam gitu. Jadi dua-duanya sih menimbulkan penyakit yang bisa sama-sama parah, cuman yang paling sering bisa menimbulkan risiko kanker hati itu yang hepatitis B. Yang ini makanya didulukan ya, karena dari cairan itu kan nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan, dan biasanya perjalanan penyakitnya pun itu agak lama. Yang untuk hepatitis nggak bisa kelihatan langsung, yang B. Kalau yang hepatitis A biasanya dia seminggu yang lalu jalan bareng teman-temannya di tempat yang nggak bersih, dia bisa langsung ketahuan. Panas, kuning, muntah-muntah, ya seperti itu. Oh, baiklah. Hepatitis B hepatitis tapi B. lebih berat untuk yang hepatitis B. Untuk bayi 0 itu nggak apa-apa ya dengan virus hepatitis? Maksudnya apa, vaksin hepatitis ini? Jadi dia memang dilindungi sedini mungkin gitu, sejak awal gitu langsung. Begitu lahir, 12 jam pertama kita berikan imunisasi hepatitis B yang 0. Baik. Usia 0 itu masih 0 hari. 0 hari terakhir ya berarti. Kemudian beranjak ke polio. Apakah polio ini masih menjadi penyakit yang berbahaya atau mungkin masih ditakutin begitu? Kenapa juga buru-buru banget juga diberikan di awal? Iya, jadi polio kalau kita mau lihat penyakitnya itu masih ingat anak dengan kakinya yang salah satu kecil, ya pincang, lumpuh lah, dua-dua kakinya tidak bisa jalan ya, karena kecil, karena waktu itu terinfeksi virus polio. Itu memang dulu sempat banyak ya kasusnya ya. Alhamdulillah lah Indonesia ini sejak tahun 2015 sertifikasi bebas polio. Alhamdulillah. Ada beberapa negara yang masih belum memang, terutama negara-negara yang konflik perang karena jadwal imunisasinya kacau. Gitu ya. Tapi sekalipun begitu kita tidak boleh lengah, artinya sudah nggak ada lagi gitu. Tapi terus nggak usah diimunisasi, enggak juga. Tetap harus ya, karena itu tadi kita nggak boleh memberikan celah untuk virus masuknya virus. Kita nggak pernah tahu juga ya. Iya. Kalau polio ini virusnya dari mana biasanya untuk dari mulut. Jadi dia fekal oral istilahnya. Jadi semua itu yang tercemar karena virus ini kadang masuk dalam feses, yang tinja, terus ya itu tadi kalau tidak bersih dan lain-lain ya masuknya bisa dalam masuk gitu. Oh iya. Baik, jadi meskipun sekarang kita lihat jarang anak-anak kena polio, tetapi ini tetap menjadi vaksinasi yang wajib dan perlu. Selain juga untuk mempertahankan Indonesia bebas polio juga ya dokter ya. Mudah-mudahan juga ke depannya tidak ada peluang kata dokter tidak ada polio. Kemudian ketiga BCG. BCG ini singkatan apa dokter? Itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda ya, Basil Polemut gitu. Jadi dia itu nama vaksinnya gitu, nama vaksinnya. Ini untuk mencegah penyakit TBC. Jadi TBC yang batuk-batuk lama sampai kalau pada anak perang TBC harus diberikan. Justru itu Indonesia ini masih dikatakan angka TBC-nya tinggi. Kenapa dia diberikan sejak awal untuk TBC? Karena memang negara kita disebut sebagai negara endemis untuk TBC. Masih tinggi, masih banyak. Dan untuk anak gejala TBC ini tidak selalu ada di paru-paru. Jadi kalau ada orang bilang nggak pernah batuk kok, nggak pernah. Kalau orang dewasa kan batuk darah, kurus gitu ya. Tapi TBC pada anak lebih sering di luar paru, TBC otak, TBC tulang, bisa kesana-sana, TBC kelenjar. Iya. Jadi ini virusnya nempelnya di bakterinya ini bisa advance kemana-mana. Jadi yang pentingnya kenapa juga diberikan mulai dari BCG ini di awal kelahiran juga ya biasanya. Kita berikan mulai 0 sampai 3 bulan. 3 bulan. BCG jadi ini untuk tadi penyakit TBC. Ya. Kemudian DPT. Ini yang sering panas itu ya dokter ya. Jadi DPT itu kalau orang tuanya DPT mesti stres duluan ini. Karena nggak selalu ya, paranoid aja mungkin ke bawah. Mungkin pernah dulu waktu kecil mengalami itu. Nenek-neneknya cerita hati-hati ya kalau DPT ntar panas gitu. Yang paling sering menimbulkan ini kenapa ada efek? Maksudnya vaksinnya memang mengandung bahan apa? Jadi DPT itu kan singkatan dari difteri, penyakit difteri, penyakit pertusis atau batuk rejan ya, batuk 1000 hari ya orang tahunya, dan tetanus. Jadi T-nya tetanus. 3 vaksin ini kok jadi satu bisa jadi dikombinasi. Jadi dia bisa diberikan dalam satu vaksin. Masalahnya kalau yang DPT untuk kuman dari
pertusisnya itu memang menggunakan kuman yang utuh, jadi seluruh bagian dari kumannya dibuat. Jadi karena semuanya dibuat sebetulnya daya tahan tubuhnya bagus, tapi memang jadi efek sampingnya juga lebih sering nampak ya, itu tadi yang bikin panas itu sebenarnya pertusisnya gitu. Pertusis ini. Ya, jadi itu. Tapi even pun panas biasanya itu hanya 1-2 hari, setelah itu sudah enggak lagi. Jadi tetap perlu diberi obat penurun panas begitu kan? Ya, jadi kalau kita anaknya itu masih minum ASI